Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Efek broken home pada anak. Kata broken home biasanya digunakan untuk menggambarkan sebuah keluarga di mana orang tuanya bercerai, berpisah, atau tinggal terpisah. Terkadang persepsi broken home tidak harus cerai, orang tua tidak harmonis, atau sering bertengkar bisa membuat kondisi yang sama, atau bahkan lebih susah. Meski tidak selalu berbahaya, tumbuh dalam keluarga yang berantakan dapat berdampak berbeda pada remaja, bergantung pada situasi dan dukungan yang mereka terima. Broken home jadi melebar membuat anak tidak nyaman di rumah mereka. Berikut adalah beberapa kemungkinan kendala yang mungkin dihadapi oleh remaja dari keluarga yang berantakan. Dampak emosional dan psikologis. 1. Remaja mungkin merasa lebih stres dan cemas karena perubahan dan ketidakpastian yang terkait dengan perpisahan atau perceraian orang tua mereka. 2. Gejolak emosi seperti kesedihan, kemarahan, rasa bersalah, atau kebingungan adalah respons umum terhadap kehancuran keluarga, yang berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Masalah perilaku. 1. Beberapa remaja mungkin menunjukkan perubahan perilaku seperti pembangkangan, pemberontakan, atau menjauhkan diri dari keluarga dan teman. 2. Saat menghadapi pergumulan emosional, remaja mungkin beralih menuju perilaku berisiko seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang, perilaku hubungan badan yang tidak semestinya, atau terlibat masalah hukum. Tantangan akademik. 1. Perpecahan keluarga dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik karena kesulitan dalam fokus, tetap termotivasi, dan mencapai tujuan akademik. 2. Tekanan atau ketidakstabilan emosi di rumah dapat mengakibatkan remaja menghadapi tantangan dalam bersekolah secara teratur. Kesulitan sosial dan hubungan. 1. Interaksi remaja dengan teman dan dinamika sosial dapat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan rumah. 2. Kepercayaan dan keintiman dalam hubungan dapat menjadi tantangan bagi remaja, karena mereka mungkin takut ditinggalkan atau mengulangi pola keluarga. Kekhawatiran finansial. 1. Ketidakstabilan keuangan, kesulitan ekonomi, perceraian atau perpisahan dapat menyebabkan tekanan keuangan bagi salah satu atau kedua orang tua, sehingga mempengaruhi akses remaja terhadap sumber daya dan kualitas hidup keluarga. 2. Ketidakamanan finansial, tantangan ekonomi, perceraian atau perpisahan dapat mengakibatkan tekanan finansial bagi salah satu atau kedua orang tua, sehingga mempengaruhi akses remaja terhadap sumber daya dan standar hidup keluarga. Konflik orang tua dan tantangan mengasuh bersama. 1. Paparan konflik. Konflik orang tua yang terus-menerus pasca perpisahan dapat menimbulkan suasana tegang bagi remaja yang terjebak di tengah-tengahnya. 2. Tantangan dalam pengasuhan anak. Pendekatan pengasuhan yang bervariasi atau komunikasi yang buruk antara orang tua dapat menambah kompleksitas hubungan dan sistem dukungan remaja. Dampak bahaya dari broken home. Broken home biasanya terjadi ketika salah satu atau kedua orang tua tidak hadir karena perpisahan, perceraian, atau keadaan lain, yang dapat berdampak besar pada remaja. Berikut adalah beberapa kemungkinan kesulitan dan bahaya yang mungkin dihadapi oleh remaja dari keluarga yang berantakan. Dampak emosional dan psikologis. 1. Remaja mungkin menghadapi lebih banyak stres dan kecemasan atau bahkan trauma, ketika menghadapi ketidakstabilan keluarga, konflik orang tua, atau perasaan ditinggalkan. 2. Harga diri dan kepercayaan diri remaja bisa terpuruk jika salah satu atau kedua orang tuanya tidak ada, apalagi jika mereka menyalahkan diri sendiri atas masalah keluarga. 3. Putusnya suatu keluarga dapat menimbulkan perasaan sedih, duka, atau marah yang pada akhirnya dapat memicu depresi atau perubahan suasana hati pada remaja. Masalah perilaku. 1. Beberapa remaja mungkin menunjukkan sikap memberontak, agresif, atau pembangkangan sebagai cara untuk mengatasi emosinya, atau agar diperhatikan atau juga sebagai pelarian. 2. Remaja dari keluarga yang retak mungkin lebih rentan untuk mencoba obat-obatan sebagai bentuk pengobatan sendiri atau untuk melarikan diri. Selain obat-obatan terlarang, mungkin juga dengan minuman keras, merokok atau vape. 3. Terkadang, remaja mungkin melakukan tindakan kenakalan seperti membolos sekolah, melanggar peraturan, atau terlibat masalah hukum. Tantangan akademik dan sosial. 1. Kesulitan di sekolah.
Ketika masalah keluarga muncul, remaja akan kesulitan fokus pada tugas sekolah, yang dapat mengakibatkan nilai rendah dan keberhasilan akademis. 2. Mengisolasi diri sendiri. Remaja mungkin mulai menjauhkan diri dari acara sosial atau kesulitan membangun hubungan dekat karena merasa tidak yakin pada diri sendiri atau takut ditolak. 3. Dampak teman. Jika remaja tidak mendapat dukungan orang tua yang kuat, mereka mungkin akan terpengaruh oleh tekanan negatif dari teman sebaya atau terlibat dalam aktivitas berisiko. Kesehatan dan kesejahteraan. 1. Perpecahan keluarga dapat berdampak pada kesehatan fisik remaja, menyebabkan masalah seperti sakit kepala, kesulitan tidur, atau melemahnya sistem kekebalan tubuh. 2. Mengatasi tekanan emosional, beberapa remaja mungkin beralih pada kebiasaan makan yang tidak sehat atau mengalami masalah nafsu makan. Dampak jangka panjang pada hubungan. 1. Mungkin sulit bagi remaja yang berasal dari keluarga yang berantakan untuk memiliki kepercayaan pada orang lain atau membangun hubungan yang kuat dalam hubungan mereka di masa depan. 2. Jika mereka tidak memiliki contoh yang baik tentang hubungan yang sehat, mereka mungkin akan terjebak dalam siklus ketidakstabilan atau konflik dalam hubungan mereka sendiri ketika mereka dewasa. Tak lupa dari faktor kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh perceraian atau perpisahan dapat mempengaruhi kemampuan remaja dalam mengakses sumber daya, kesempatan pendidikan, atau kegiatan ekstrakurikuler. Intervensi dan dukungan. Konseling dan terapi. 1. Mencari bimbingan dari seorang konselor dapat membantu remaja dalam memahami perasaan mereka, membangun ketahanan, dan mengelola kesulitan yang timbul dari perpisahan keluarga. 2. Berhubungan dengan orang dewasa yang peduli, mentor, atau kelompok lokal dapat memberikan dukungan ekstra dan rasa aman kepada remaja. 3. Menyebarkan pengetahuan tentang dampak perceraian dan mendorong kebijakan yang membantu keluarga dan anak-anak dapat mengurangi potensi kerugian dan menawarkan bantuan kepada remaja yang terkena dampak perceraian. Perlu disebutkan bahwa tidak semua remaja yang berasal dari keluarga yang berantakan akan menghadapi kesulitan-kesulitan ini, dan faktor-faktor seperti memiliki sistem dukungan sosial yang kuat, menggunakan mekanisme penanggulangan yang positif, dan menerima pola asuh yang efektif dapat membantu mengurangi beberapa potensi risiko. Menciptakan lingkungan yang peduli dan aman, apapun situasi keluarga, sangat penting untuk meningkatkan kesehatan emosional dan pertumbuhan remaja. Bagaimana mengurangi pengaruh broken home pada remaja? Untuk membantu remaja mengatasi tantangan dari keluarga yang berantakan, orang tua dapat mengambil tindakan proaktif untuk memberikan stabilitas, dorongan, dan komunikasi yang jujur. Meskipun dampak dari keluarga yang berantakan mungkin berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya, berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat dilakukan orang tua untuk mengurangi dampak tersebut. Jaga komunikasi yang sehat. 1. Jagalah jalur komunikasi tetap terbuka dengan anak remaja Anda mengenai perubahan keluarga dan emosi mereka. Tunjukkan bahwa Anda secara aktif mendengarkan dan membenarkan perasaannya tanpa kritik apapun. 2. Jujurlah tentang perpisahan atau perpisahan dengan cara yang sesuai dengan usia remaja Anda. Hindari menyalahkan atau menyeret mereka ke dalam perselisihan orang tua. Memberikan dukungan emosional. 1. Biarkan anak remaja Anda mengetahui bahwa mereka disayangi dan bahwa perpisahan atau perpisahan bukanlah kesalahan mereka. Berikan dukungan emosional yang teguh dan ingatkan mereka bahwa Anda selalu ada untuk mereka. 2. Ciptakan rutinitas dan tradisi yang menghadirkan stabilitas dan prediktabilitas dalam kehidupan remaja Anda selama masa perubahan ini. Mendorong strategi dalam hal mengatasi sesuatu. 1. Penting untuk mendukung anak remaja Anda dalam menemukan cara yang sehat untuk mengekspresikan emosinya, seperti melalui seni, olahraga, menulis jurnal, atau berbicara dengan orang dewasa yang dipercaya. 2. Membantu mereka membangun keterampilan pemecahan masalah untuk menangani tantangan dan mengelola stres dengan cara yang positif akan bermanfaat. Pertahankan konsistensi dan batasan. 1. Tetap konsisten dengan pendekatan dan aturan pengasuhan Anda, meskipun Anda berpisah atau bercerai. Bekerja samalah dalam mengambil keputusan penting yang berdampak pada kehidupan remaja Anda. 2. Waspadai batasan dan kebutuhan remaja Anda akan kemandirian, sembari memastikan mereka mengetahui dan menghormati peraturan dan harapan yang telah Anda tetapkan. Carilah jaringan dukungan. 1. Dorong anak remaja Anda untuk berhubungan dengan teman, keluarga, atau kelompok komunitas untuk mendapatkan dukungan.
Memiliki pengaruh positif di sekitar dapat membuat perbedaan besar. 2. Konseling atau terapi keluarga dapat membantu meningkatkan komunikasi, mengatasi kebutuhan emosional, dan membimbing keluarga Anda melewati tantangan rumah tangga yang berantakan. Bangun hubungan positif. 1. Tunjukkan contoh hubungan positif. Tunjukkan kemampuan komunikasi dan penyelesaian konflik yang baik ketika berinteraksi dengan anak remaja Anda dan orang lain. 2. Membina hubungan yang kuat. Ciptakan peluang bagi anak remaja Anda untuk membina hubungan positif dengan kedua orang tua dan anggota keluarga besar, jika memungkinkan dan aman. Mendidik dan memberdayakan. 1. Arahkan anak untuk meningkatkan ritual awareness pada anak, sehingga lebih bisa melakukan self-control yang baik. 2. Ajari anak remaja Anda tentang tahapan emosional yang mungkin mereka lalui ketika menghadapi perpisahan atau perceraian orang tua. Biarkan mereka tahu bahwa apa yang mereka rasakan itu baik-baik saja dan tidak akan bertahan selamanya. 3. Tawarkan sumber daya dan informasi kepada remaja Anda yang sesuai dengan usianya untuk membantu mereka memahami dan beradaptasi terhadap perubahan dalam dinamika keluarga. Pantau dan kaji kesejahteraan. 1. Perhatikan setiap perubahan dalam perilaku, suasana hati, atau prestasi sekolah anak remaja Anda yang dapat menandakan bahwa mereka kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam keluarga. 2. Dapatkan bantuan dari ahli seperti konselor, terapis, atau staf sekolah yang berpengalaman menangani kesehatan mental remaja jika diperlukan. Bekerja sama dengan co-parenting. 1. Bekerja samalah dengan orang tua atau pengasuh lainnya dalam kehidupan remaja Anda untuk menjaga konsistensi, memberikan dukungan, dan menunjukkan rasa saling menghormati pada pemilihan pengasuhan. 2. Prioritaskan kebutuhan emosional dan perkembangan anak remaja Anda, kesampingkan konflik atau perselisihan pribadi demi kesejahteraan mereka. 3. Mengikuti kursus online seperti ini dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah tanda-tanda awal ketidakseimbangan pada anak tercinta. Salah satunya dengan mengikuti kursus sukses karirku online parenting ini. 4. Pastikan untuk memprioritaskan menghabiskan waktu berkualitas dengan anak remaja Anda, meskipun ada banyak hal yang harus dilakukan. Baik itu makan bersama, menikmati minat yang sama, atau sekadar mengobrol, penting untuk menyediakan waktu untuk mereka. 5. Bina hubungan positif. Dukung anak remaja Anda dalam membina hubungan yang kuat dengan teman, keluarga, atau mentor yang dapat memberikan dorongan dan nasihat. 6. Cari dukungan profesional. Jika anak remaja Anda mengalami kesulitan dalam mengelola emosinya, pertimbangkan untuk mencari terapi atau konseling. Seorang konselor dapat membantu mereka mengatasi perasaan mereka dan mempelajari cara-cara efektif untuk mengatasinya. Dengan menerapkan metode-metode ini, orang tua dapat meminimalkan dampak buruk perceraian terhadap remaja mereka dan menumbuhkan ketahanan, kesehatan emosional, dan pertumbuhan positif selama masa sulit ini. Karena setiap keluarga berbeda, penting untuk menyesuaikan strategi ini agar sesuai dengan kebutuhan individu dan situasi remaja Anda serta dinamika keluarga. Jangan lupa untuk memprioritaskan kesejahteraan emosional Anda juga. Menjaga diri sendiri akan memungkinkan Anda memberikan dukungan yang lebih baik kepada anak remaja Anda. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.